Hello buddy, welcome back to my YouTube channel. Belajar seru bareng Study Buddy. Siapa nih yang sebentar lagi akan menghadapi Olimpiade Sains Nasional? Tentunya kalau kamu mau dapat medali emas di OSN kali ini, hal yang harus kamu lakukan adalah belajar dengan giat. Karena pastinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. So, pantengin terus channel kita ya untuk soal-soal OSN terbaru dan up to date tentunya. Dan di video kali ini kita akan membahas soal OSN Ilmu Pengetahuan Alam tingkat SMP. Soal pertama, diberikan data tentang percobaan osmosis menggunakan potongan kentang di mana kentang dimasukkan ke dalam 5 larutan yang berbeda. Kemudian dilakukan penimbangan berat awal kentang dan berat setelah direndam. Pertanyaannya, berdasarkan hasil percobaan di atas, larutan yang bersifat hipertonis adalah larutan nomor. Sebelum mencari tahu jawaban yang benar dari soal ini, terlebih dahulu kita lihat dulu apa itu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, yaitu air, dari larutan yang encer, di sini disebut hipotonik, ke larutan pekat atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Berarti harus kita garis bawahi di sini yang berpindah adalah airnya. Larutan hipotonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi rendah atau disebut juga larutan encer. Sementara itu, larutan hipertonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi tinggi alias larutan pekat. Berarti kalau kentang kita masukkan ke larutan hipertonis, beratnya akan berkurang karena air di dalam kentang akan berpindah keluar. Kalau kentang kita masukkan ke larutan hipotonis, maka kentang akan bertambah berat karena air di luar akan berpindah ke bagian dalam kentang. Ingat konsep ini ya. Sekarang kita lihat keadaan kentang di masing-masing larutan. Di larutan pertama, berat kentang di sini berkurang, berarti kentang berada di larutan yang hipertonik. Larutan kedua, berat kentang bertambah, berarti kentang berada di larutan hipotonik. Di larutan yang ketiga, berat kentang tetap, berarti larutannya bersifat netral. Pada larutan keempat, berat kentang berkurang, berarti larutannya juga bersifat hipertonik. Dan terakhir, di larutan kelima, berat kentang bertambah, berarti larutannya hipotonik. Jadi, berdasarkan hasil percobaan di atas, larutan yang hipertonis adalah larutan nomor 4 dan 1. Jawaban yang benar adalah D. Soal kedua, pernikahan antara wanita dan pria yang keduanya berpenglihatan normal melahirkan seorang anak laki-laki yang buta warna dan 2 orang anak perempuan berpenglihatan normal. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa kita tahu buta warna ini adalah penyakit terpaut kromosom X yang akan diwariskan kepada keturunannya, di mana kromosom XX untuk perempuan normal, XCBX untuk perempuan carrier. Wanita ini secara penglihatan dia normal tetapi berpotensi mewariskan salah satu kromosom X buta warna kepada keturunannya. Berarti kalau anaknya perempuan nanti akan carrier dan juga kalau anaknya laki-laki maka dia akan menderita buta warna. Kemudian XCB-XCB untuk perempuan buta warna dan kromosom XY untuk laki-laki normal, XCBY untuk laki-laki buta warna. Di soal dijelaskan kalau wanita dan pria keduanya berpenglihatan normal dan salah satu anak laki-lakinya buta warna. Bisa dipastikan anak laki-laki ini mewariskan satu kromosom pembawa gen buta warna dari ibunya. Berarti ibunya adalah normal carrier yang memiliki kromosom XCBX. Coba kita silangkan ayah normal dan ibu carrier, XY disilangkan dengan XCBX, maka akan menghasilkan gamet X dan Y pada ayah dan gamet XCBX pada ibu. Kita lakukan persilangan antara gamet ayah dan ibu, X disilangkan dengan XCB akan menghasilkan XCBX dengan anak perempuan carrier, lalu
X dengan X menghasilkan XX, yaitu perempuan normal. Y disilangkan dengan XCB menjadi XCBY, melahirkan anak laki-laki buta warna. Dan Y disilangkan dengan X menjadi XY untuk anak laki-laki normal. Jadi kemungkinan anaknya di sini adalah perempuan normal carrier, perempuan normal, laki-laki buta warna, dan laki-laki normal. Berarti jawaban yang benar adalah C, ibu adalah carrier. Soal ketiga merupakan soal tentang kelainan pada penglihatan, di mana pasien memiliki lensa yang tidak rata dan dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris. Kelainan pada pasien tersebut adalah, mari kita lihat masing-masing kelainan yang ada pada objektif di bawah ini. Pertama ada miopi. Miopi adalah kesulitan melihat objek yang jauh karena bayangan jatuh di depan retina. Jadi, bayangan yang harusnya jatuh tepat di retina ini malah jatuhnya di depan. Makanya, penderita ini biasanya mengatur jarak objek sedemikian rupa agar bisa terlihat dengan jelas. Penderita miopi ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau minus. Kedua, hipermetropi atau rabun dekat, yaitu kesulitan melihat objek jarak dekat karena bayangan jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau plus. Ketiga, ada astigmatisme. Keadaan di mana pandangan kabur atau ganda akibat kelengkungan kornea atau lensa mata yang tidak rata. Penderita astigmatisme dapat dibantu dengan kacamata berlensa silinder. Terakhir, presbiopi atau kelainan mata tua. Kelainan ini disebabkan perubahan fisiologis yang terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Keadaan di mana daya akomodasi berkurang hingga kemampuan melihat dekat dan membaca pun juga berkurang. Penderita presbiopi dapat dibantu dengan kacamata berlensa rangkap. Jadi jawaban yang tepat untuk penyakit karena lensa mata tidak rata yang menggunakan kacamata silinder adalah astigmatisme. Jawabannya C. Soal keempat, dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup yang memakan produsen merupakan konsumen tingkat ke titik-titik dan akan menduduki tingkat tropik ke titik-titik. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam satu aliran. Contoh sederhananya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati lalu diuraikan oleh pengurai. Dalam rantai makanan, tumbuhan selalu berperan sebagai produsen karena kemampuannya untuk berfotosintesis sehingga bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan organisme yang memakan produsen itu disebut dengan konsumen tingkat 1. Ini biasanya diisi oleh hewan herbivora pemakan tumbuhan atau omnivora pemakan segalanya. Konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, begitupun seterusnya sampai pada konsumen puncak, di mana tidak ada lagi hewan yang memangsa konsumen puncak sehingga konsumen puncak mati dan akan diuraikan oleh pengurai. Sementara itu, tingkatan trofik adalah posisi yang ditempati dalam rantai makanan. Tingkatan trofik ini berbentuk piramida di mana dasar trofik ditempati oleh produsen. Produsen menempati tingkat trofik pertama. Kemudian di trofik kedua ada konsumen tingkat 1, di trofik ketiga ditempati oleh konsumen 2, lalu trofik keempat adalah konsumen 3, dan paling puncak ditempati oleh konsumen puncak. Untuk soal nomor 4 ini berarti yang ditanya adalah makhluk hidup yang memakan produsen, berarti ini merupakan konsumen tingkat 1, dan dalam piramida makanan konsumen 1 menempati trofik kedua. Jawaban yang benar adalah B. Soal kelima tentang kingdom yang memiliki dinding sel. Apakah fungi, bakteri, tumbuhan, atau protista? Mari kita lihat ciri-ciri masing-masing kingdom tersebut. Pertama, kingdom fungi. Ciri-cirinya adalah
merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti, merupakan organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, bersifat uniseluler atau terdiri dari satu sel, contohnya ragi atau khamir, dan ada juga yang multiseluler atau memiliki banyak sel. Ada yang bersifat mikroskopis dan juga makroskopis, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, beta-glukan, dan monoprotein, dan memiliki habitat yang beragam. Selanjutnya, ciri-ciri bakteri. Berukuran kecil, bersifat uniseluler, bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti, hidup secara soliter atau sendiri-sendiri, ada juga yang berkoloni atau berkelompok. Memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan dan bersifat kosmopolit. Berikutnya, ciri-ciri tumbuhan. Bersifat eukariotik dan multiseluler, bersifat autotrof, yaitu bisa menghasilkan makanan sendiri, memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, tidak berpindah tempat, memiliki organ vegetatif dan reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Soal keenam, keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis dimungkinkan oleh adanya faktor berikut kecuali. Berarti di sini kita mencari jawaban yang bukan merupakan faktor penyebab keanekaragaman hayati di daerah tropis. Adapun faktor penyebab keanekaragaman hayati di daerah tropis adalah iklim yang stabil, curah hujan yang tinggi, suhu yang hangat, cahaya matahari yang bersinar sepanjang tahun, dan proses evolusi yang cepat. Berarti yang bukan merupakan penyebab keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis adalah perbedaan suhu yang relatif tinggi. Soal terakhir, organel sel yang berperan mendetoksifikasi racun adalah, kita tahu sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita lihat organel sel yang ada di masing-masing sel. Pertama, kita lihat organel yang ada pada sel hewan. Ada nukleus, retikulum endoplasma yang terbagi menjadi dua, ada retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom, dan retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Ada ribosom, membran plasma, sitoplasma atau cairan sel, vakuola, lisosom, badan Golgi, peroksisom, sentriol, dan juga mitokondria. Bagian-bagian pada sel tumbuhan secara umum hampir sama dengan sel hewan. Bedanya adalah vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dibandingkan pada sel hewan. Kemudian sel tumbuhan memiliki kloroplas yang berisi klorofil atau zat hijau daun. Dan juga sel tumbuhan memiliki dinding sel yang menyebabkan tumbuhan kaku dan tidak bisa berpindah tempat. Di mana fungsi masing-masingnya adalah nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel, retikulum endoplasma kasar untuk sintesis protein karena ditempeli oleh ribosom, dan RE halus berfungsi untuk sintesis lipid. Ribosom sebagai tempat sintesis protein, mitokondria penghasil energi, badan Golgi memproses, mengemas, dan sekresi protein serta lemak yang dihasilkan oleh RE, lisosom mencerna zat asing atau organel sel yang rusak, peroksisom memecah asam lemak dan menetralkan racun, sentriol berperan dalam pembelahan sel, vakuola menyimpan cadangan makanan, kloroplas tempat fotosintesis, dan dinding sel untuk melindungi sel. Ada juga membran sel sebagai tempat keluar masuknya zat, dan sitoplasma sebagai tempat terjadinya proses reaksi kimia di dalam sel. Jadi, yang berperan dalam mendetoksifikasi racun adalah peroksisom. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik dalam mempersiapkan perlombaan kali ini. Ingat, kegigihan belajar akan membawa kita ke puncak kesuksesan. Tetap semangat ya. See you on the next video.